Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita memperbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan Direktur Utama ADI Ustadz Awaludin, yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan Guru Besar Pondok Akisi Ustadz Zulkifli. Kemudian yang sama-sama kita hormati Mudir Pondok Akisi Ustadz Jari Hafizahullah Ta'ala. Kau sama-sama mudir. Kemudian para alumni dari Adi Aqabah, kemudian para mahasiswa-mahasiswi, kemudian terkhusus para santri dari Pondok Tahfiz Akisi, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam ruangan ini, karena ini adalah perkumpulan yang terbaik yang pernah ada atau yang ada di permukaan bumi ini, maka kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap semoga perkumpulan ini menambahkan keberkahan pada diri kita, amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa, kemudian para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali pembicaraan kita seperti yang dijadwalkan, bahwa temanya itu adalah berteman hingga ke surga. Berteman hingga ke surga. Yang lebih pas itu wallahu alam, bukan berteman tapi bersahabat. Wallahu a'lam. Apa bedanya berteman dengan bersahabat? Para santri, para mahasiswa. Bedanya berteman dengan bersahabat itu apa? Ada yang tahu? Aduh, hadiahnya nanti. Hadiahnya ameh di bawah. Akan banyak ameh di bawah. Kalau berteman itu hanya sekedar berteman. Kalau berteman itu hanya sekedar berteman. Bahkan kadang orang berteman tapi tidak tahu siapa kawannya itu. Nah, itu namanya berteman. Seperti misalkan kita punya Facebook misalkan. Bara teman awak di Facebook barangkali 1.000, 2.000, 3.000. Ada yang full 5.000. Sehingga diminta pertemanan, habis itu tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah full 5.000. Tapi kemudian yang dia benar-benar kenal dari 5.000 itu paling hanya beberapa saja. Artinya apa? 4.000 sekian dari teman yang ada di Facebook hanya sekedar teman, tapi tidak menjadi sahabat. Maka wallahu alam, yang lebih pas bagi seorang itu kalau ingin sama-sama ke surga, maka menjadilah sahabat. Sahabat itu apa artinya? Sahabat itu sahib yang melekat, itu namanya sahabat. Kapan seseorang itu bisa dikatakan sahabat kita? Kalau dia itu terlalu dakek jawab, itu namanya sahabat. Atau kalau dalam bahasa kitanya, kan lain mengerti bahasa Minang saudara. Insyaallah ya. Konco palangkin, kan ya udah itu saudara. Apa namanya? Konco palangkin, kawan arek, kawan dake, itu namanya sahabat. Tapi kalau teman itu hanya sekedar teman saja. Dan kalau untuk mendapatkan teman itu biasanya gampang. Tapi kalau untuk mendapatkan sahabat itu susah.
Sekali lagi kita contohkan di Facebook tadi. Kita untuk mendapatkan teman sebentar saja. Dalam sehari barangkali kalau kita suka add Facebook orang lain, add ke sana ke sini, gampang dapat teman dalam sehari barangkali 100 orang. Tapi kalau untuk mendapatkan sahabat, yang mana sahabat ini diciri-cirikan oleh para ulama, ini hidup siap, hidup susah dan senang jawab. Itu namanya sahabat. Jadi orang-orang yang teman-teman dekat kita itu, kalau dia adalah orang-orang yang siap hidup susah dengan kita, itu namanya sahabat. Itu yang sebenarnya sahabat. Sekarang Ustaz tanya yang siapa ya? Ustaz kita yang pakai peci la ilaha illallah. Ustaz siapa namanya? Di muka mau Ustaz sudah sakan. Ustaz Gilang. Masya Allah. Ustaz Gilang pada orang kira sahabatnya. Alhamdulillah ada surah orang. Kalau yang di belakang boleh ditanya juga. Yang jilbabnya apa nih? Yang jilbabnya biru. Yang bagian depan biru ya. Kalau ditanya apa namanya? Berapa orang sahabatnya? Kalau teman Ustaz bertanya. Kenapa? Karena lah pasti banyak temannya di Facebook dan segala macam. Kalau sahabatnya kira-kira berapa orang? Ada ndak agak 100 orang sahabatnya? Belum tentu, wallahu a'lam. Jadi santri-santri, anak-anak semuanya, bahwa untuk mendapatkan sahabat itu jauh lebih susah ketimbang mendapatkan teman. Itu yang pertama sekali. Nah, kalau kita sudah mendapatkan teman, maka teman yang kita dapatkan itu hendaknya teman yang kemudian sama-sama soleh dengan kita. Ini yang nanti akan mengantarkan kita untuk bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini Ustaz bertanya balik. Kira-kira lain nama bersobok balik di sarugo jo kawan-kawan yang kini-kini kok. Coba Wanda calik-calik dulu. Yang siapa namanya? Yang bagian depan ini siapa namanya? Si Faiz. Faiz, coba cari kawan di sampingnya siapa namanya? Akbar. Kira-kira lain nama jo nanti, kini kan bahasa bawa kok. Satu asrama, satu tampek makan, satu tampek lalok. Kira-kira lain nama jo nanti di akhirat bahasa bawa di sarugo? Lain, yakin? Kadang-kadang kan awak pikir, kok iko lo kawan leo sarugo? Ini jahil, ini iko dan segala macam. Nah, jadi yang pertama sekali, insya Allah kita yang berada dalam ruangan ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini dalam ruangan yang mulia ini, semoga kita nanti di akhirat dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Umar ibn Khattab, ma u'tiya ahadun ni'matan khairan ba'dal islami min akhin salihin. Kata Umar ibn Khattab, tidaklah seseorang itu diberikan nikmat yang jauh lebih besar, yang paling besar setelah nikmat Islam, melainkan nikmat punya teman atau sahabat yang soleh. Jadi itu salah satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, ketika di sebelah-sebelah kita, di samping-samping kita ada orang-orang soleh. Kini misalkan yang di pondok itu, misalkan berapa orang Ustaz yang di pondok? Bertujuh orang. Sadonya insyaallah soleh. Dan itu adalah pertemanan yang nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan. Ada orang yang berteman karena harta, ada orang yang berteman karena bisnis, ada orang yang berteman karena partai, ada orang yang berteman karena macam-macam. Tapi semua pertemanan tersebut pada ujungnya akan berakhir. Kecuali pertemanan karena Allah SWT, karena kesolehan. Jadi kalau kita ingin, sekali lagi, kalau kita ingin masuk surga bareng-bareng, kalau kita ingin masuk surga dengan teman-teman kita, maka pastikan kawan kita itu adalah kawan-kawan yang soleh, sahabat-sahabat yang soleh. Kenapa?
Karena kalau awak bakawan jurang karena hartanya, maka nanti akan ada berakhirnya. Kalau nyendak pitih lah hilang. Jadi kalau ada dua orang yang berteman atau bersahabat, apa yang menjadikan dia bersahabat? Karena hartanya. Nanti kalau hartanya hilang, maka persahabatan itu hilang. Kalau ada orang misalkan bersahabat, kenapa? Karena satu partai misalkan. Maka nanti kalau misalkan sama-sama maju menjadi anggota DPRD misalkan. Dia dari partai yang sama-sama maju dalam pemilihan anggota DPRD misalkan. Kira-kira apa yang terjadi? Itu saling menjatuhkan. Itu saling menjatuhkan. Kenapa? Karena pertemanan, persahabatan mereka itu karena partai. Tapi insya Allah kita di sini adalah orang-orang yang kemudian bersahabat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena kesolehan. Jadi kenapa kita berteman dengan orang ini? Itu perlu direnungi kembali. Kenapa kita berteman dengan orang ini? Itu perlu dipertanyakan lagi. Apakah karena hartanya? Apakah karena dunia yang ada pada dirinya? Atau karena kesolehan yang ada pada orang tersebut? Jadi kalau kita bertanya apa yang menyebabkan kita nanti akan langgeng persahabatan kita sampai hari kiamat, sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka jawabannya adalah karena kesolehan. Makanya kata Umar, nikmat yang paling besar setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Islam itu adalah teman yang soleh. Ini si Faiz tadi misalkan ya, Faiz. Sebelum masuk pondok ini Faiz, kira-kira dalam sehari bara membaca Al-Quran Faiz? Tidak ada membaca Al-Quran. Dalam sehari tidak ada membaca Al-Quran. Kalau si siapa namanya di sebelahnya? Akbar. Dalam sehari Akbar kira-kira solat 5 waktu atau tidak? Kadang solat, kadang solat, kadang tidak. Kalau yang lain ada yang solatnya 5 waktu, 5 kali dalam sehari, pas setiap hari, yang bertujuh kok. Alhamdulillah. Siapa namanya? Putra, Masya Allah. Kalau yang lain, siapa lagi yang sebelum masuk pondok, dia solatnya itu setiap waktu solat. 5 kali dalam sehari semalam dia solat. Ada yang lain selain Putra? Tidak ada. Kalau yang setiap hari membaca Al-Quran, selain siapa? Putra membaca Al-Quran setiap hari? Sebelum masuk pondok? Alhamdulillah. Yakin? Masya Allah. Putra ini orang mana ini? Ini orang apa? Agak aneh katanya. Karena biasa orang awak kok acok main segala macam. Tapi Putra Masya Allah membaca Al-Quran setiap hari, kemudian solatnya teratur. Kalau yang lain, yang 6 yang lain, kira-kira membaca Al-Quran setiap hari? Jawabannya tidak. Nah, kini Ustaz tanya. Faiz misalkan, Faiz selama di pondok ini setiap hari membaca Al-Quran atau enggak? Pasti membaca Al-Quran. Si Akbar setiap hari dalam di pondok ini kira-kira ada enggak solat yang tinggal? Enggak ada. Masya Allah. Ini yang dimaksud dengan teman yang soleh. Kenapa si Akbar tadi dia yang sebelumnya tidak sholat, yang sebelumnya tidak mengaji, kemudian berubah total menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang luar biasa, menjadi penghuni surga insyaAllah itu. Menjadi penghuni surga. Ciri-ciri penghuni surga itu ada padanya. Sholat, kemudian mengaji, kemudian berzikir, kemudian macam-macam kebaikan yang dia kerjakan. Ini adalah amalan penduduk surga. Pertanyaannya, kenapa bisa model itu? Karena nyoba kawan sama-sama orang-orang soleh. Ustad-ustadnya disiko ustad-ustad soleh sadunya. Bukan namanya yang soleh, nama tetap jadi. Nah, jadi ini salah satu keutamaan ketika kita memiliki teman yang soleh, maka kesolehan mereka itu akan berpindah kepada kita. Kita akan terpengaruh dengan kesolehannya. Itu salah satu keutamaan dari berteman dengan orang yang soleh, bersahabat dengan orang yang soleh. Banyak orang yang sebelum berteman dengan orang yang soleh, barangkali dia dulunya pecandu rokok. Itu yang mahasiswa kok. Ada enggak mahasiswa yang candu rokok dulunya? Ada ya? Kayak yang bibir-bibirnya agak hitam barangkali. Tapi enggak semuanya juga, fitnah nanti.
Kalau yang akhwat barangkali dulu sebelum masuk ke Adi Aqabah barangkali dulu belum memakai jilbab, belum dalam jilbabnya. Setelah sampai di Adi Aqabah barangkali kemudian berubah. Apa yang berubah? Pakaiannya berubah, akhlaknya berubah. Kemudian amalannya kemudian bertambah, bacaan Al-Qur'annya, tahajudnya dan segala macamnya. Kenapa? Karena berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi ini nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun kita barangkali kalau anak-anak ustaz yang di pondok itu barangkali bertujuh orang. Di lain ketika dicalik keluar, banyak orang main-main di luar, sanang-sanang nyawan calik. Sedangkan awak di siko susah-susah menghafal Al-Qur'an, kemudian mengaji dan segala macamnya. Tapi ingat bahwa ini adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada orang lain. Banyak anak-anak kini, anak-anak zaman kini yang seusia kalian yang masih di pondok itu, kemudian usia-usia anak kuliahan yang mereka kehidupannya berantakan, amal berantakan, akhlaknya kemudian berantakan, moralnya kemudian berantakan. Maka kita kembali Ustaz ingatkan untuk bersyukur. Karena apa? Karena kita berkumpul dalam satu ruangan dengan orang-orang soleh. Ini yang akan mengantarkan awak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat berita di zaman-zaman kini, berita di televisi. Terakhir ada berita yang Ustaz calik. Kalau dulu barangkali kita mendengar berita, apa beritanya? Anak SMA melahirkan. Anak SMA melahirkan. Alun nikah tapi sudah melahirkan. Tapi kalau zaman kini baru-barusan ini ada berita yang lebih mengejutkan lagi. Apa itu? Anak SD sudah melahirkan. Coba bayangkan, rusaknya, betapa rusaknya moral yang ada di luar. Orang pendidikannya tidak jelas. Ada orang yang kerja anaknya kemudian seumuran kalian yang kerjanya main game, main apa lagi? Main itu? Mobile Legend, main ini dan segala macam, sampai merah-merah matanya, sampai kemudian orang tuanya marah-marah, orang tuanya tidak redha. Ini gambaran orang-orang yang ada kebanyakan di luar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita berada dalam komunitas bersama orang-orang soleh. Nah, ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, kalau kita berteman atau satu komunitas dengan orang-orang soleh, maka disebutkan dalam sebuah ayat bahwa orang-orang yang soleh nanti di akhirat ada kemungkinan masuk neraka atau tidak? Orang-orang yang soleh. Tapi banyak juga maksiatnya. Berarti tidak soleh ya? Iya benar. Jadi kemungkinan, atau kita rubah pertanyaannya. Dari semua yang hadir ini, termasuk Ustaz, barangkali Ustaz-Ustaz kita, ada tidak kemungkinan kita ini yang kemudian masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Ada kemungkinan, termasuk barangkali Ustaz salah satunya. Tapi jangan didoakan tak. Jadi ada kemungkinan, walaupun kita sudah sholat, sudah mengaji dan segala macam, ada kemungkinan kita kemudian masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena barangkali sholat awak tidak khusyuk, sholat awak ria, mengaji barangkali tujuannya apa? Supaya lomba juara misalkan, bukan karena lillahi taala. Kita kemudian beribadah, ternyata tidak banyak ikhlasnya. Yang ikhlas barangkali seketek-seketek saja. Salabihnya ria misalkan. Kemudian awak perangainya buruk banyak. Dengki, iri hati, sombong. Kemudian apa lagi sifat-sifat yang buruk. Nah ternyata nanti di akhirat oleh Allah SWT setelah ditimbang-timbang, ternyata awak layaknya masuk neraka. Di amalan-amalan buruk tadi. Maka apa keutamaan kalau kita memiliki teman yang baik, teman yang soleh tadi, atau sahabat yang soleh? Digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang soleh ketika dia masuk surga, ketika dia tahu bahwa teman-temannya ada yang ada dalam neraka, maka dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, dulu kawan-kawan ambo ya Allah, waktu di dunia ambo sama-sama makan je nyo, ambo sama-sama pai sekolah je nyo, ambo sama-sama mengaji je nyo. Tapi ambo danga-danga ya Allah, ternyata kawan itu di neraka.
Maka kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong selamatkan saudaramu ya Allah. Kenapa? Karena waktu di dunia, walaupun ambo soleh, tapi kesolehan yang ambo kerjakan itu karena bantuan dari kawan ambo juga tadi. Ambo rajin mengaji, dek inyo juga ya Allah. Ambo rajin solat, karena ada kawan juga. Ambo rajin beribadah, karena ada kawan-kawan tadi. Ternyata inyo masuk neraka ya Allah, maka bantunya ya Allah. Apa yang terjadi? Kira-kira dibantu atau tidak? Dibantu. Maka kemudian kata Allah SWT, carilah kawan-kawan kalian ke neraka. Maka ada refreshingnya orang-orang Sarugo itu, kama ya refreshing? Ke neraka jalan-jalan. Tapi nya tidak tawakal. Jadi orang-orang Sarugo ketika berjalan seolah-olah ada apa namanya? Pendeteksi ya. Apa namanya? Supaya proteksi, bukan pendeteksi. Diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nya tidak tersentuh oleh api neraka. Nya berjalan ke neraka, nya carinya kawan-kawannya sampai wasobok. Ketika wasobok kemudian ditariknya, ada yang lah gosong, ada yang rambutnya lah merah-merah di api. Ada yang rambutnya merah di situ? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Ada yang kemudian tagak-tagak, ada yang kemudian badan itulah hancur, ada yang kemudian lah gosong, macam-macam yang dia temukan keadaan kawan-kawannya. Maka dia kemudian menarik keluar, kemudian dia bawa ke dalam surga. Itu de apa itu? De bakawan dia orang soleh dengan kawan-kawan yang soleh. Jadi kini barangkali ada beberapa orang, barangkali ada 50, ada sekian apa namanya yang hadir pada hari ini misalkan. Nanti kalau misalkan awak kemudian di dalam surga itu kan ada reunian misalkan. Ada reunian, satu dengan yang lain bertemu, kemudian bercerita. Sampailah cerita itu tentang kawan tadi. Dulu kalau tidak salah awak punya kawan kok jadi mudir dulu. Mudir pondok maksudnya. Mudir akisi. Kata mahasiswa yang lain, dia mengatakan, kalau tidak salah awak punya kawan dulu. Kawannya siapa itu? Inyo pernah jadi mudir di apa namanya? Di akisi. Ternyata di Sarugo tidak ada. Misalkan Ustaz ya. Ternyata di Sarugo tidak ada. Maka kemudian apa yang terjadi? Maka kawan-kawan itu kemudian mengatakan kepada Allah, ya Allah, dulu hamba punya kawan, ya Allah, inyolah jadi mudir. Menjadi penyebab anak-anak menjadi hafiz. Menjadi penyebab anak-anak menjadi hafizah. Kemudian qadarullah, entah kenapa dia kemudian masuk neraka ya Allah. Maka selamatkan mereka ya Allah. Selamatkan kawanku ya Allah. Maka kemudian dicari malah mudirko. Ternyata bosobok. Alhamdulillah masih ganteng juga. Kalau yang lain lah gosong. Kalau Ustaz masih gagahnya. Jadi ini yang kedua, keutamaan berteman dengan orang-orang soleh. Jadi kalau di dunia ini kita berteman dengan orang-orang yang soleh, bersahabat dengan orang-orang soleh, kita termotivasi untuk beramal soleh, jauh dari maksiat. Itu manfaat dari bersahabat dengan orang-orang soleh. Awak malu melakukan perbuatan-perbuatan tidak elok. Kenapa? Karena ada kawan-kawan yang elok. Awak malu berdusta, kita malu untuk bermaksiat. Kenapa? Karena kawan-kawan awak sadonya soleh. Cobalah kalau kita membayangkan berada di dalam komunitas orang-orang panduto saja misalnya sadonya. Maka kita akan berani juga berdusta. Walaupun sebelumnya kita tidak berani berdusta. Tapi kalau sudah berada dalam komunitas orang-orang yang sukanya berdusta, maka kita akan terbawa-bawa menjadi pendusta. Kalau kita misalkan biasanya menutup aurat misalkan. Kemudian kita pindah ke komunitas orang-orang yang membuka aurat. Apa yang terjadi? Kita akan mulai setelah itu merasa risih. Kawan-kawan yang lainnya buka aurat, yang awak surang menutup aurat, maka kita risih. Lama-lama apa? Kemudian kita buka jilbab. Setelah itu apa lagi? Baju yang biasanya panjang kemudian jadi pendek. Yang biasanya pakai gamis kemudian pakai celana jeans misalkan. Jadi ini komunitas. Ini komunitas. Orang-orang yang berada dalam komunitas orang yang soleh, maka akan termotivasi juga untuk beramal soleh. Nah kemudian yang ketiga, keutamaan dari berteman dengan orang-orang soleh. Orang-orang yang soleh akan menjadikan kita itu istiqomah di jalan kebenaran, di jalan kesolehan, dalam kesolehan.
kita punya teman-teman orang-orang yang soleh, punya sahabat orang-orang yang soleh, maka itu akan menjadi penyebab kita akan menjadi orang yang soleh, dan kita itu akan ringan menjalankan kesolehan tersebut. Sebagai contoh misalkan si Akbar tadi, si Akbar kemudian si Faiz. Si Faiz misalkan kalau di sini di Pondok Tahfiz ini dia bisa membaca Al-Quran dalam sehari semalam barangkali beberapa halaman, bisa menghafal sekian baris sehari semalam. Tapi kalau nanti dalam keadaan libur pulang kampung misalkan, bertemu dengan kawan-kawannya, di mana si Faiz? Di Solo Mana Faiz? Dari Solo Faiz? Kalau misalkan si Faiz nanti pulang kampung, ada jadwal liburnya? Ada Nanti kalau misalkan pulang kampung ke kampungnya di Solo misalkan, ketika di kampung basobok jo kawan-kawan yang indak sa pondok dengan Faiz. Kawan-kawan SD, kawan-kawan waktu SD dulu. Apa yang terjadi? Susah untuk Faiz kemudian membaca Al-Quran dalam sehari semalam 1 halaman. Kenapa? Karena lah tabau suasana. Tapi kalau Faiz di pondok, insya Allah dalam sehari dia bisa menghafal beberapa baris. Dia bisa membaca Al-Quran beberapa halaman dalam sehari semalam. Tapi kalau sudah berada dalam komunitas yang berbeda, maka kemudian keistiqomahan itu luntur hilang. Maka ini yang yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi Ustaz sebutkan bahwa orang-orang yang bersahabat dengan orang soleh nanti di akhirat bisa terbantukan kalau seandainya dia masuk neraka. Kalau kebalikannya gimana? Kalau sama-sama buruk misalkan, sama-sama tidak soleh, sama-sama orang jahat, kira-kira di akhirat nanti bisa saling membantu atau tidak? Jelas tidak. Kenapa? Karena yang surang di neraka, yang surang lain tetangganya di neraka. Baca membantunya. Bahkan sebahagian itu akan mengatakan kepada sebahagian yang lain dalam surat dalam surat Fussilat ayat yang ke-29, kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'aluha tahta aqdamina. Lain tidak salah bacaan Ustaz? Rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'aluha tahta aqdamina. Ini ungkapan orang-orang yang berada dalam neraka ketika teman-temannya itu adalah teman-teman jahat sadonya. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ambo masuk neraka iku dek gara-gara kawan. Dek gara-gara kawan iku ambo masuk neraka. Maka tolong hadirkan mereka iku ya Allah. Supaya apa? Supaya ambo injak-injak kepalanya." Jadi kalau masuk neraka dek gara-gara kawan yang kawan-kawan yang tidak elok, kawan-kawan yang rusak, bukannya saling membantu, tidak, tapi saling memarahi, saling mencela satu sama lain, saling kemudian menyakitkan satu sama lain. Sehingga sebagian mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, ambo iko masuk neraka dek gara-gara si A, dek gara-gara si B, dek gara-gara si C. Tolong hadirkan mereka sadonya Allah." Untuk apa? Untuk naj'aluha tahta aqdamina, kemudian kami injak-injak kepalanya. Ini gambaran orang-orang yang berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang kemudian bersahabat di dunia karena kesolehan, dan persahabatan kita berlanjut sampai akhirat. Kira-kira indah atau enggak ketika kita bertemu di dunia kemudian dipertemukan di akhirat? Kira-kira indah atau enggak? Lama enggak pertemuan tersebut? Ya jelas nikmat pertemuan itu adalah pertemuan yang nikmat. Jangankan di akhirat nanti, di dunia sajalah misalkan. Kalian misalkan di Adi Aqobah misalkan 1 tahun. Atau di pondok ini misalkan 3 tahun atau 4 tahun. Nah nanti setelah 4 tahun, setelah 1 tahun, setelah itu kalian ada yang ke Jakarta, ada yang kemudian ke Padang, ada yang kemudian masih tetap di Bukit Tinggi misalkan. Nah, kemudian sekali setahun kalian mengadakan reunian. Kira-kira lama atau enggak?
Kira-kira reunian itu asik atau enggak? Nikmat atau enggak? Reunian itu adalah yang menyenangkan. Kenapa? Karena sudah berpisah sekian lama. Muncul lagi cerita-cerita baru. Ambo selama setahun, ambo medeko dan semacamnya. Nah, bayangkan kalau di dunia saja kita bertemu, kemudian berpisah, kemudian bertemu lagi, itu adalah pertemuan yang indah. Apalagi kalau kita bertemu di dunia dalam keadaan ada susah payahnya seketik. Kemudian dipertemukan oleh Allah dalam akhirat, dalam pertemuan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Tur wa aqbala ba'duhum ala ba'di yataqabalun. Dan sebahagian dengan sebahagian yang lain kemudian berhadap-hadapan, yatasaalun, mohon maaf. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Dan sebahagian dengan sebahagian yang lain kemudian saling bercerita. Kapan? Di akhirat nanti. Jadi ini adalah reunian yang paling menyenangkan. Ketika Allah bertemu, kita pertemukan di dunia, kemudian di akhirat dipertemukan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir ini, pesannya yang terakhir. Kalau sudah menemukan sahabat-sahabat yang soleh dan soleha, maka peganglah sahabat ini sebaik mungkin. Jangan dibiarkan jauh-jauh. Berbuat baiklah kepadanya, bersabarlah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina an'amta 'alaihim." Mohon maaf. "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Ada yang tahu ayat itu dalam surah apa? Ayat yang keberapa? Kau asli dia hadiah nampaknya kau. Ada yang tahu di surat dan ayat yang keberapa? Sebelum dicari ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dalam surat? Tidak ada yang tahu. Alhamdulillah. Jadi kalau magi hadiah kok aduh apanya. Kalau dapet agak itu aja. Apa nanti hadiahnya? Kalau tidak dapet alhamdulillah. Dalam surat Al-Kahfi. Di situ ada membaca Al-Kahfi setiap seminggu barangkali. Allahu a'lam. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum." Bersabarlah kalian. Kepada siapa kita bersabar? Apakah kepada ahli maksiat? Tidak. Yang disuruh dalam ayat ini, bersabarlah dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat yang itu sahabat-sahabat yang soleh, soleha. Sabar awak. Barangkali kawan-kawan itu ketika di asrama ada jahil-jahilnya. Itu biasa itu. Barangkali nyo ketika membangunkan, caranya agak berbeda sedikit. Kalau di rumah awak lalu dibangunkan, orang tua awak barangkali dipaciknya pelan-pelan, lembut-lembut, bangun nak. Tapi kalau di siko, barangkali dilemparnya je bantal. Barangkali, itu bukan Ustadz Maja kan ya, enggak ya. Cuman menyebut barangkali saja. Barangkali pernah terjadi. Kalau di hadiah kobah aman Ustaz ya? Aman. Aman gimana? Ekstrim atau gimana? Nah, kepada kawan-kawan yang parangainya mode itu tuh bersabar. Kenapa? Karena awak lah punya kawan yang soleh. Walaupun inyo seketek jahil, walaupun inyo barangkali kadang-kadang menjengkelkan awak, tapi bersabar. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kawan yang siap tinggal seasrama Jawa, siap sama-sama menghafal Jawa, siap kemudian sama-sama beribadah Jawa, itu susah. Susah zaman kini. Cobalah kalian jalan ke luar misalkan. Ketika solat di masjid, di musola, barangkali awak mendapatkan pemuda itu hanya yang solat sekian orang saja. Tapi alhamdulillah di Adi Aqabah sekian jumlahnya mahasiswa-mahasiswi. Maka kalau awaklah mencalik kawan itu adalah kawan yang soleh, pegang tangan-tangannya erat-erat. Jangan kemudian awak menyakiti lebih dari standarnya. Jadikan dia sahabat awak. Kenapa? Karena ini adalah nikmat yang paling besar yang oleh Allah SWT berikan kepada kita. Bersabar dengan kejahilan mereka, bersabar dengan sikap perilaku mereka. Barang sekali-sekali mereka jatuh dalam perbuatan yang tidak menyenangkan awak. Itu biasa saja.
Barangkali terjadi pertengkaran antara satu dengan yang lain. Sekali-sekali itu biasa saja. Jadi jangankan kita manusia-manusia biasa. Antara Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? Sadonya insya Allah kenal ya. Faiz kenal Abu Bakar As-Siddiq? Tak tahu. Lah pede lo tadi. Kalau si Akbar? Tak tahu juga. Putra tahu Abu Bakar As-Siddiq? Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat Nabi SAW yang paling dekat dengan Nabi SAW itu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Yang nanti kemudian setelah Nabi meninggal dunia digantikan oleh Abu Bakar sebagai khalifah. Beliau khalifah yang pertama. Setelah Abu Bakar ada namanya Umar Ibnul Khattab. Antara Abu Bakar dengan Umar ini sahabat yang tidak bisa terpisahkan. Kama-kama beliau sering berduaan, kalau ada Abu Bakar biasanya ada Umar, saking dekatnya. Tapi tahu enggak kita bahwa antara Abu Bakar dengan Umar Ibnul Khattab pernah terjadi cekcok, pernah terjadi pertengkaran. Tapi kemudian pertengkaran itu kemudian tidak menjadikan mereka bermusuhan. Kenapa? Karena sama-sama soleh. Ini tahu ceritanya kalian? Bagaimana Abu Bakar kemudian bertengkar dengan Umar Ibn Khattab? Diriwayatkan bahwa Abu Bakar dalam sebuah kesempatan itu sedang bertengkar dengan Umar Ibn Khattab. Maka ketika naik tensi, ketika naik dalam keadaan tidak normal, maka keluarlah kata-kata dari Abu Bakar yang kemudian menyakitkan hati Umar Ibn Khattab. Barangkali dia mencela, Abu Bakar mencela Umar. Barangkali merendahkan Umar Ibn Khattab. Tapi tidak disebutkan dalam beberapa riwayat. Nah, ketika Abu Bakar marah atau mencela Umar Ibn Khattab kemudian marah juga. Yang namanya Umar, kalau berang kan tidak aneh. Yang berang itu justru kalau yang aneh itu Abu Bakar. Abu Bakar itu jarang berang. Tapi kalau Umar, berang itulah biasa. Maka Umar kemudian marah dia. Abu Bakar setelah dia mencela Umar Ibn Khattab, dia merasa menyesal. Dia merasa kata-kata yang dia keluarkan itu tidak pantas untuk siapa? Umar Ibn Khattab. Maka kemudian dia minta maaf, memohon maaf kepada Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab ketika kata-katanya itu terlalu menyakitkan, maka Umar Ibn Khattab menolak untuk memaafkan. Coba bayangkan, sampai minta maaf tidak dimaafkan oleh Umar Ibn Khattab. Jadi Abu Bakar baca kak jawab Umar, kemudian Abu Bakar minta maaf karena dia yang bersalah. Dia kemudian minta maaf kepada Umar, oleh Umar Ibn Khattab kemudian tidak dimaafkan. Apa yang terjadi? Abu Bakar kemudian pulang ke rumahnya. Setelah pulang di rumah, tidak lama perasaannya. Dia harus menyelesaikan masalah ini dengan siapa? Umar Ibn Khattab. Maka kemudian dia mencari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicarinya Rasulullah, didatanginya Rasulullah. Rasulullah SAW sedang berada dengan atau bersama dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Darda yang menceritakan cerita ini. Sampai kepada Rasulullah SAW, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, telah terjadi pertengkaran antaraku dengan Umar Ibn Khattab. Sehingga keluar kata-kata yang menyakitkan Umar. Kemudian setelah itu saya minta maaf, Umar Ibn Khattab tidak mau memaafkan. Abu Bakar itu bukan ingin Rasulullah berang ke Umar, tidak. Abu Bakar itu menginginkan supaya Rasulullah SAW melunakkan hati Umar Ibn Khattab, kemudian bersedia untuk memaafkan siapa? Abu Bakar. Jadi bukannya Rasulullah itu mengadu supaya Rasulullah berang ke Umar. Jawabannya tidak. Jadi beliau curhat supaya apa? Supaya kemudian Rasulullah menjadi penengah yang kemudian melunakkan hati Umar sehingga bersedia nanti memaafkan. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada Abu Bakar, mendoakan Abu Bakar, rahimallahu Abu Bakar atau ghafarallahu li Abi Bakar. Semoga Allah ampunkan Abu Bakar, Allah ampunkan Abu Bakar, Allah ampunkan Abu Bakar. 3 kali. Dari kejauhan ternyata Umar itu ketika dia tadi tidak memaafkan Abu Bakar, dia merasa bersalah juga. Jadi tadi dia menolak untuk memaafkan siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar pergi, dia merasa bersalah. Kenapa tadi tidak dimaafkan?
Kan Abu Bakar lah minta maaf. Dan dia adalah sahabat yang mulia, dia adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia mencari Abu Bakar ke rumahnya untuk kemudian apa? Untuk kemudian minta maaf lagi kepada Abu Bakar. Walaupun tadi yang salah itu adalah Abu Bakar. Ketika dicari ke rumah Abu Bakar, ternyata Abu Bakar tidak di rumah. Maka kemudian feelingnya Umar bin Khattab, Abu Bakar itu kama-kama kalau tidak ada di rumah berarti bahasa mojo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dicarilah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basobok je Rasulullah. Dari kejauhan Umar itu datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu agak merah wajah beliau. Agak merah. Dia merah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah SAW itu merah wajahnya? Karena berang kepada siapa? Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah itu kan wajahnya putih berasih. Sehingga ketika berang itu nampak dari wajahnya. Dari kejauhan datanglah Umar. Wajah Rasulullah SAW kemudian memerah. Tanda marah kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar yang mencalik keadaan tersebut tahu bahwa Rasulullah berang ke Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukan Umar yang salah ya Rasulullah, ambo yang salah ya Rasulullah. Jangan engkau marahi Umar ya Rasulullah, ambo yang salah, ambo yang kemudian harus minta maaf kepada siapa? Umar ibn Khattab." Tapi Rasulullah SAW kemudian tetap marah kepada Umar. Apa kata Rasulullah SAW kepada Umar ibn Khattab? Kata Rasulullah SAW, "Sesungguhnya ketika saya diutus menjadi Nabi dan Rasul, kalian mendustakan, Abu Bakar membenarkan. Ketika saya diutus menjadi Nabi dan Rasul, semua orang kemudian menahan hartanya dariku kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Apakah kalian kemudian menyakiti sahabatku ini?" Ini perkataan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ibn Khattab. Jadi Umar ibn Khattab itu walaupun walaupun amalannya banyak, tapi dibanding Abu Bakar tidak ada bandingannya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, seandainya iman dan amal soleh Abu Bakar itu ditimbang dengan seluruh umat, termasuk Umar ibn Khattab sampai umat akhir zaman nanti, maka lebih berat lagi amalannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah SAW agak tersinggung ketika kawannya, ketika sahabatnya kemudian minta maaf, kemudian tidak dimaafkan. Maka Rasulullah SAW tersinggung. Sehingga dia mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, dulunya ketika saya diutus, engkau mendustakan. Dulunya ketika saya diutus, engkau memusuhiku. Dulunya ketika diutus, engkau begini dan begitu." Sedangkan Abu Bakar, dia beriman, dia kemudian menolong, dia kemudian memberikan segalanya untukku. Maka kemudian kata Rasulullah, tidak pantas kalian menyakiti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kemudian apa yang terjadi? Antara Umar dengan Abu Bakar, setelah perkelahian tadi, setelah pertengkaran tadi, kemudian menjadi sahabat yang setia sampai akhir hayat. Abu Bakar dan Umar. Jadi bertengkar-tengkar itu biasa saja. Kalau nanti anak-anak ustaz barangkali ketika di pondok barangkali ada pertengkaran-pertengkaran kecil, ada kemudian tersakiti oleh kawan sekete, dek barangkali kata-katanya menyinggung, itu biasa-biasa saja. Itu biasa. Yang jaleh awak sama-sama dalam rangka insyaallah sama-sama soleh semuanya, maka peganglah erat-erat kawan yang soleh. Insyaallah itu yang akan menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah SWT, dan akan reunian kapan di surganya Allah SWT. Kira-kira reunian di dalam surga itu kok insyaallah adalah reunian yang paling nikmat. Bisa nanti di surga manga di surga nanti si Faiz. Saya yang tahu Faiz sama si Akbar sama Putra, mangawak di surga nanti Putra? Tak tahu dong. Kalau si Faiz, mangga nanti di surga? Lama di surga tu nanti bisa main bola. Faiz suka main apa? Main raket. Main raket bisa. Josa main raket. Jo kawan dulu satu pondok. Josa main raket. Jo Ustaz Jerry misalkan. Jo mudir. Luar biasa. Jadi di dalam surga itu kenikmatan yang tanpa batas, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak bisa dibayangkan kenikmatan dalam surga. Barangkali yang bisa bayangkan makan lama,
kemudian apa lagi? Buah-buahan banyak, kemudian sungai-sungai mengalir, mandi berenang, ndak pakai kolam-kolam renang, mandi sepuehnya. Seluncuran sepuasnya. Kemudian apa lagi? Main-main, semuanya puas. Dan kenikmatan tersebut akan bertambah kalau awak bermain-main jo kawan-kawan. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita nanti bertetangga, jo saya bertetangga, jo kawan-kawan waktu di pondok dulu. Itu kan kenikmatan sarugo tambahannya. Tambahan kenikmatan dalam surga. Jadi barangkali itu pengajian kita singkatnya tentang bersahabat sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dunia ini istiqomah dalam bersahabat dengan orang-orang soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena bersahabat dengan orang yang soleh, insya Allah pasti ada eloknya, pasti mendatangkan kebaikan, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini yang barangkali kita sampaikan, yang bisa kita sampaikan. Semoga sekali lagi pertemanan kita atau persahabatan kita di dunia dengan orang-orang yang soleh menjadi penyebab nanti kita di akhirat bisa reunian dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tanya jawab. Yes. Dipersilakan kemungkinan alumni Adi Akobah ataupun mahasiswa yang ingin bertanya, akhwat ataupun ikhwan, dipersilakan. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Perwakilan akhwat, ikhwan ataupun alumni. Jadi pada saudara Adi dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada Ustaz. Pertanyaannya, jika kita memiliki sahabat yang soleh pada saat sekarang, namun suatu saat kita berjauhan, Ustaz. Ya, berjauhan mungkin karena pendidikan atau yang lain. Kita bagaimana caranya tetap menjaga rasa yang pernah mungkin dibangun pada saat sekarang atau yang pernah dirasakan, Ustaz, namun pada suatu saat berpisah, Ustaz. Bagaimana caranya? Iya, Masya Allah. Ini dalam ini pertanyaan. Agak susah menjawabnya. Masya Allah. Jadi memang dalam kehidupan ini sudah dikatakan bahwa di antara fitrah atau realita dalam kehidupan, setiap ada pertemuan ada perpisahan. Kita sekarang bertemu, berapa lama kita bertemu? Barangkali 1 tahun, barangkali 3 tahun, barangkali 5 tahun atau lebih daripada itu. Tapi apakah selamanya kita bersama? Tentu jawabannya tidak mungkin. Nanti ustadz-ustadz yang barangkali kawan-kawan akrab misalkan, mahasiswa Adi misalkan atau mahasiswi, ada yang kawan konco pelangkin tadi misalkan, yang dake mana. Tapi apakah selamanya dia bersama? Jawabannya tentu tidak. Nantinya menikah, tak mungkin serumah Jawa leh. Tak mungkin sekamar Jawa leh. Kan rusak jadi. Nah jadi pertanyaannya bagus ini. Bagaimana merawat supaya persahabatan yang tadi sudah tumbuh, yang tadi sudah sehat, persahabatan yang tadi sudah dirawat, bagaimana tidak hilang supaya nanti di akhirat pertemanan atau persahabatan ini bisa menjadi sebab mendatangkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus sekali pertanyaan. Jawabannya barangkali untuk di zaman sekarang yang namanya untuk mempertahankan persahabatan itu jauh lebih mudah. Dengan apa? Barangkali dengan grup grup reunian, grup alumni. Jadi setiap ada angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, ada grup secara khusus angkatan 1 misalkan. Nah nanti dari semua yang alumni yang lulus, nanti kemudian dibuat grup bersama, grup semua angkatan. Nah, itu namanya diantara juga wasilah supaya merawat persahabatan tadi. Bisa juga sekali-sekali diadakan telepon-teleponan. Tapi yang kita maksud dari tadi itu ya, persahabatan yang kita maksud dari tadi itu adalah antara ikhwan dan ikhwan.
Bukan antara ikhwan dan akhwat. Nanti salah sambung nanti. Jadi antara ikhwan dan ikhwan, antara akhwat dan akhwat, itu yang harus dijaga persahabatannya. Itu yang harus dieratkan persahabatannya. Adapun kalau antara ikhwan dengan akhwat, harus tidak disambung-sambungkan? Harus tidak kemudian dierat-eratkan hubungannya? Harus atau tidak? Boleh juga melalui jenjang pernikahan. Nikah lah. Tapi kalau sekedar main-main saja, tidak perlu minjam buku bisa ke kawan. Tapi sengaja pinjamnya ke akhwat. Itu namanya cari caper namanya, cari perhatian namanya. Jadi yang dimaksud dengan eratkan persahabatan antara ikhwan dengan ikhwan, antara akhwat dengan akhwat. Jadi jangan kemudian seorang akhwat sebenarnya bisa minta tolong ke sesama akhwat. Kemudian dia minta tolong kepada ikhwan yang lain untuk mencari perhatian. Itu namanya bukan persahabatan lillahi ta'ala. Itu justru merusak nanti. Itu justru persahabatan yang nanti barangkali akan merusak. Kenapa? Karena setan itu kalau seorang wanita dengan laki-laki sudah mulai PDKT, itu setan 3 menjerumuskan saja. Jadi yang kita maksud antara ikhwan dengan ikhwan. Iya, model itu Ustaz ya yang bertanya. Kan ini perasaan kepada ikhwan kan? Iya. Kalaupun ada perasaan kepada akhwat, tidak dilarang. Yang namanya perasaan itu kan biasa Ustaz ya. Cuma nanti cara penyalurannya berbeda. Wallahu a'lam. Jadi singkatnya barangkali untuk merawat persahabatan banyak caranya. Barangkali dengan telepon, barangkali dengan WA-an, barangkali dengan grup-grup yang lain, barangkali dengan acara reunian, banyak. Kalaupun kemudian persahabatan kita terputus misalkan, yang kawan-kawan yang lain pergi ke Jakarta misalkan, awak di Siko misalkan tidak ada pitih untuk pembawi pulsa. Masuk ke grup lain ada nama awak di grup, cuman di grup ini awak tidak bisa mencari informasi-informasi tentang grup. Kenapa? Pulsa tidak ada misalkan. Jadi seumur hidup pulsa awak tidak ada misalkan saja. Ini kembali ke zaman dulu ya. Nah, apakah persahabatan seperti itu kemudian tidak berarti di sisi Allah SWT? Jawabannya tidak. Tetap diperhatikan, tetap mendapatkan nilai yang layak di sisi Allah SWT. Artinya apa? Persahabatan seperti ini walaupun putus, tapi persahabatan yang pernah kita lakukan karena Allah, insya Allah nanti akan menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Jadi tidak usah bingung, tidak usah kemudian harus harus sayo sajalan kamari harus berdua, enggak. Kita bersahabat lillahi ta'ala, sama-sama soleh kita bersahabat lillahi ta'ala. Kemudian kalau tambahkan sekali ya, kalau sahabat itu kenapa dikatakan susah bersahabat dengan berteman? Kalau sahabat itu harus siap berkorban untuk kawannya. Kalau dulu ada orang yang datang kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, inni uhibbuka fillah." Saya mencintaimu karena Allah SWT. Kata Ibnu Umar, "Mau ndak engkau saku ambo menjadi saku engkau? Saku engkau menjadi saku ambo." Artinya apa itu? Saling meminjam, saling memberi, saling perhatian, saling dan terusnya. Itu baru dinamakan sahabat. Tapi kalau hanya ungkapan ana uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah, tapi habis itu dipinjam pitihnya, tidak mau hidup. Atau ini sedang makan, awak tidak ada makanan, ini tidak mau lagi, itu bukan sahabat namanya. Jadi sahabat itu agak besar pengorbanannya. Hidup saling memberi, saling meminjam, saling membantu, saling pengertian, saling dan terusnya. Itu namanya bersahabat. Itu yang persahabatan yang nanti akan menolong awak di akhirat. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan ikhwan ataupun akhwat untuk bertanya. Yang dari akhwat enggak ada. Nah, perwakilan dari akhwat disilakan. Kalau enggak berarti yang bertanya nanti bisa dijawab sama Ustaz. Silakan dari alumni.
perwakilan dari alumni. Desakan pada Masya Allah. untuk Baik, terima kasih pada moderator. Ustadz, mohon maaf atas temanya yang kemarin berarti bukan bertema tapi bersaudara gitu. Ya, bersaudara bersama. Bersama. Ini mau tanya Ustadz. Ya. Kan kita sahabat ini kayak misalnya kayak Ustadz bilang tadi, kalau kita berada di lingkungan orang-orang soleh, nanti kita soleh juga. Nanti pas pulang kampung kayak Faiz ini kan nanti dia terpengaruh nanti sama teman-temannya. Apakah si Faiz ini masih bisa dikategorikan sebagai teman yang soleh atau enggak? Karena kan ketika dia sama teman-teman soleh, dia ikut soleh. Ketika sama teman-teman yang di kampung, yang kita sama-sama tahu keadaan di kampung, dia ikut juga gitu. Apakah si Faiz ini masih termasuk teman yang soleh bagi kita gitu? Ya. Jadi apa namanya, kesolehan seseorang itu hampir sama sadonya. Dalam artian kadang naik, kadang turun. Jadi itu hal lumrah dalam kesolehan. Jadi hal yang lumrah dalam kesolehan adalah kadang-kadang kesolehan seseorang naik, kadang-kadang turun. Memang mode itu keadaan manusia itu mode itu. Ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ambo kalau sedang berada dengan engkau, bersama dengan engkau, rasul-rasulnya niu beribadah saja tadi. Rasul-rasulnya niu soleh saja tadi. Tapi kalau lah pulang ke rumah, nanti banyak yang terkerajukan, yang perbuatan-perbuatan yang tidak soleh. Maka kata Rasulullah, apa jawabannya? Apakah Rasulullah mengatakan berarti engkau tidak soleh? Rasulullah mengatakan pada itu? Jawabannya tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bisa soleh saja setiap hari, setiap detik, setiap menit, niscaya akan turun malaikat dari langit mengucapkan salam. Salam penghormatan. Salam ya. Saking apa namanya? Saking mulianya orang tersebut. Tapi kenapa orang-orang kemudian tidak ada yang didatangi oleh malaikat kemudian minta salam atau fan-nya ya? Datang malaikat minta tanda tangan, datang malaikat minta ini sama macam. Itu kan tidak ada kawak, enggak. Kenapa? Karena awak kadang-kadang soleh, kadang-kadang biasa-biasa saja. Jadi untuk kesolehan seseorang itu kita lihat dari aglabiyahnya, kebanyakannya saja. Kalau biasanya orang ini soleh, kemudian sekali-sekali awak cari ini tidak soleh, maka itu masih dikategorikan sebagai orang soleh, dirangkul. Masih bisa dijadikan teman sesama teman orang yang soleh. Kalau nanti ternyata setelah dia dia keluar dari pondok misalkan, kemudian menjauh dia dari agama, dia kembali membuka aurat, dia kembali tidak mengaji, dia kembali ini dan semacam, maka dia dikategorikan sebagai orang tidak soleh. Tapi apakah kemudian kita biarkan? Apakah kemudian kita tidak mau berteman dengan dia? Kalau menjadikan teman dekat, barangkali tidak. Menjadikan dia sebagai sahabat, barangkali tidak. Tapi kita harus juga berteman dalam artian untuk kemudian mengajak kembali taat untuk soleh. Nah, jadi wallahu alam, barangkali demikian Ustaz Anton. Wallahu alam. Ada perwakilan dari akhwat, dipersilakan. Pertanyaan diminta-minta ya. Udah. Siapa tuh? Dewi, nanya Dewi. Tidak ada. Jikalau tidak ada, maka itulah kajian yang bisa disampaikan oleh Al-Ustadz Syamsuardi. Semoga apa yang disampaikan beliau kita bisa mengambil hikmahnya dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk menutup kajian kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator bila terdapat kata salah, saya mohon maaf kepada Allah bersama manapun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama